Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, tapi sebelumnya mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa memahami apa maksud dan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memandu kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami juga memberikan kami keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga teman-teman sekalian, renungan kita hari ini berjudul Pengharapan Sejati di dalam Kristus. Firman Tuhan terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakannya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga teman-teman sekalian, pernah tidak sebelum kita makan dalam sebuah perkumpulan atau komunitas Kristen sudah berdoa atau ada seseorang yang mendoakan, tapi kemudian saat kita mau menyuap makanan tersebut, kita mengulang lagi kembali berdoa. Katanya hal itu bisa terjadi karena kebiasaan, biasa berdoa sebelum makan. Maka kadangkala kita terjebak di dalam formalitas dan bahkan rutinitas untuk berdoa. Kita terjebak dengan biasa melakukan hal tersebut. Pada suatu masa bahwa ketika kita mengalami kesulitan atau kesukaran di dalam hidup, betapa senangnya juga kita mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan pengharapan. Ya, kita dengarkan saja. Tapi ketika hidup kita seolah-olah berada di jalan yang begitu tumpul, kita lupa, kemudian kita kehilangan harapan itu. Lagu-lagu hanya berlalu begitu saja, dan itu hanya menjadi sebuah pembiasaan dan kebiasaan. Pada abad ke-20, seorang psikiater Yahudi bernama Viktor Frankl mengalami hal yang sama. Dia mengalami suatu hal yang sangat gelap di dalam hidupnya. Ketika ia dipenjara di kamp Nazi, di sebuah kamp yang sangat menyeramkan pada waktu itu. Ia kehilangan kebebasan, kehilangan keluarganya, kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Menariknya, kemudian Frankl mengamati orang-orang yang ada di kamp konsentrasi tersebut dan melihat orang-orang yang mengalami ketakutan yang sama. Mereka yang mengalami ketakutan, bahkan kengerian, kekerasan, dan juga kelaparan, mereka adalah orang-orang yang mengalami kengerian lebih dari itu. Mereka sudah kehilangan alasan mereka untuk hidup. Frankl mengatakan bahwa orang-orang yang masih mempunyai pertanyaan di dalam hatinya, mengapa aku mengalami kehidupan seperti ini? Orang tersebut hampir pasti akan mampu mengalami pertanyaan, bagaimana seharusnya dia menjalani hidup selanjutnya. Kondisi hidup Frankl tidak menjadi lebih baik. Kegelapan di kamp Nazi tersebut tetap menjadi suatu tempat yang sangat menakutkan. Meski ia belum tahu bagaimana cerita hidupnya akan berakhir, tapi Frankl mengajarkan kepada kita bahwa terang yang sesungguhnya itu bukan berasal dari luar kita, melainkan menyala di dalam hati kita. Seperti bacaan yang sudah kita cermati tadi, Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya bagi jemaat di Efesus, bagaimana
mereka harus menjalani kehidupan yang penuh pengharapan. Paulus pertama-tama meneguhkan supaya jemaat di Efesus mempunyai rasa syukur atas iman yang mereka miliki kepada Tuhan Yesus. Paulus juga menyadari bahwa sekalipun jemaat menjalani hidup dengan iman dan kasih, mungkin suatu kali mereka pun, jemaat pun pasti akan mengalami kelelahan atas berbagai macam tekanan yang mereka miliki. Karena itu, Rasul Paulus tidak berdoa agar kehidupan atau keadaan mereka berubah. Sebaliknya, Paulus berdoa agar Allah memberikan roh hikmat kepada jemaat di Efesus, dan juga semoga jemaat Efesus juga memperoleh wahyu yang memampukan mereka untuk memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Pengharapan akan memampukan kita untuk mengingat janji bahwa Tuhan ada di dalam kegelapan. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, Tuhan, besertaku." Paulus menyebut pengharapan dengan kata elmis, yaitu sebuah keyakinan yang dimiliki dan lahir atas kepercayaan bahwa Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Berbeda dengan harapan dan optimisme dunia yang mudah rapuh. Elpis bukan ilusi, melainkan arah hidup yang berdiri di atas kesetiaan Allah. Masa antara kenaikan dan Pentakosta ini adalah masa di mana umat Tuhan harus menunggu dalam iman, segelap apapun hidup yang sedang kita alami. Masa ini janganlah dianggap sebagai masa kosong, melainkan masa di mana Tuhan ingin agar mata hati kita diterangi oleh pengharapan dan iman kepada Kristus, bukan oleh ketakutan. Maka di penghujung renungan ini, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri, pengharapan apakah yang sesungguhnya sedang aku hidupi? Tuhan Yesus menolong, dan mari kita tetap mempunyai pengharapan hanya di dalam Yesus Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah menolong kami, meneguhkan hati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai pengharapan hanya di dalam Kristus. Kami akan melanjutkan ziarah hidup kami, mohon Engkau memberkati dan menyertai kami, sehingga apapun yang menjadi tantangan di dalam hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.